Setelah picu agresi militer Belanda I ditekan pada 20 Juli 1947, esok harinya pasukan Belanda menerobos pertahanan Tentara Republik Indonesia Divisi Siliwangi di sektor Bandung Timur. Seusai memborbardir Bandung, pasukan Belanda menyusuri jalur Bandung-Sumedang. Mereka menyasar pusat pemerintahan Republik Indonesia dan markas militer di Keresidenan Cirebon. Pasukan ini dipimpin oleh Mayor Van Santen dari Kenil. Jangan terkecoh oleh masyarakat Sunda yang mengeluh-ngeluhkan kedatangan pasukan Belanda ini. Ini hanya settingan, semata-mata adalah untuk membangun propaganda dunia internasional bahwa aksi militer Belanda I didukung oleh rakyat Indonesia. Belanda menyerang Cirebon dengan 2 tahap. Mula-mula digempur dari udara, Belanda menyasar basis-basis kekuatan Tentara Republik Indonesia Divisi Siliwangi serta objek vital di Cirebon seperti Jembatan Krian, Stasiun Kejaksaan, Kutaraga, Parujakan, dan Pagongan. Setelah puas melakukan serangan udara, Belanda kemudian menerjunkan pasukan daratnya untuk mengambil alih kota Cirebon. Divisi Siliwangi tidak dapat berbuat banyak. Selain kalah persenjataan, mereka juga tercerai-berai dengan para komandannya. Apalagi, kawat telepon banyak yang diputus oleh mata-mata Belanda agar tentara dan rakyat Cirebon tidak bisa berkomunikasi dengan luar daerah. Belanda menyorot papan nama Laskar Barisan Banteng Cirebon untuk membangun kesan sebagai ekstremis yang menjadi target operasi Belanda. Tampak pelabuhan Cirebon yang baru saja diduduki oleh pasukan Belanda. Kehancuran di Jalan Kejaksaan. Fokus pada plang serikat buruh dengan logo paru dan arit. Ini jelas disengaja sebagai sinyal bahwa Indonesia sedang berada dalam ancaman komunis dalam upaya menarik dukungan Amerika Serikat. Belanda juga membangun pos kesehatan dalam rangka propaganda untuk menarik simpati dunia dan rakyat Indonesia. Dalam penyerangan yang membabi buta itu, dilaporkan puluhan rakyat terbunuh, termasuk anak-anak dan wanita. Setelah menduduki Cirebon, dilakukan penggeledahan rumah-rumah penduduk. Situasi Cirebon yang kacau membuat banyak masyarakat yang pergi mengungsi. Setelah Belanda memutuskan untuk melaksanakan agresi militer I, pasukan Divisi B dipimpin S. Dewang dan Divisi C dipimpin Maijen HJJW Dortbert langsung menyerang Jawa Barat pada 21 Juli 1947. Belanda berhasil menerobos pertahanan Tentara Republik Indonesia di sektor Bandung Timur setelah dilakukan pergantian pertahanan oleh Divisi 2 Sunan Gunung Jati dari Jawa Tengah. Setelah menguasai Bandung, pasukan Belanda kemudian bergerak menuju ke Residenan Cirebon melalui jalur Bandung-Sumedang.
Pasukan ini terdiri dari 2 batalion artileri medan, 1 skuadron tank, 1 skuadron panser, 1 kompi zeni lapangan, dan kesatuan bantuan lainnya. Pasukan ini dipimpin oleh Mayor Van Santen dari Knil dan dibantu oleh pasukan udara dari Divisi 7 Desember. Sasarannya adalah pusat militer dan sipil di Kresidenan Cirebon. Pasukan Belanda mengempur selama 2 hari berturut-turut. Tentara Republik Indonesia mempertahankan Cirebon habis-habisan. Masyarakat pribumi yang sudah lelah tertindas oleh para penjajah memberanikan diri berdiri dan bergerak mengangkat senjata untuk melawan serdadu yang mereka anggap sebagai penjajah. Di antaranya adalah Laskar Hizbullah, Laskar Sabibillah, dan masyarakat yang tidak tergabung dalam organisasi apapun. Indonesia terdesak hebat akibat tak siap menghadapi serangan mendadak dan kalah dari sisi persenjataan. Dengan cepat, Belanda berhasil menduduki kota Cirebon. Selanjutnya, dilakukan operasi pendudukan kota-kota dan persimpangan-persimpangan jalan. Indramayu, Kadipaten, Jatibarang, dan Majalengka akhirnya dijadikan pangkalan Belanda. Pemerintahan sipil Kresidenan Cirebon dan markas militer Republik Indonesia kemudian dipindahkan ke Kuningan. Banyak masyarakat sipil yang turut mengungsi ke Kuningan. Pemilihan Kuningan sebagai lokasi evakuasi didasarkan karena Kuningan terdapat banyak pegunungan yang syarat hutan belantara dan perkampungan-perkampungan yang jauh dari kota yang tidak bisa dijangkau oleh Belanda. Serangan Belanda yang berhasil menerobos pertahanan tentara Indonesia membuat tentara Indonesia tersadar bahwa dengan strategi pertahanan dengan kondisi pasukan dan persenjataan yang kurang memadai hanya akan membuang-buang tenaga. Akhir Agustus 1947, pasukan Siliwangi kembali menyusun kekuatan dengan memanfaatkan kondisi alam atau medan pertempuran, di mana pasukan Indonesia lebih menguasai medan tersebut dibanding Belanda. Selain itu, tentara Indonesia juga menyusun kekuatan pertahanan gerilya. Serangan gerilya ini ditujukan pada sektor-sektor penting seperti jalan-jalan penghubung, jalur logistik, dan pos Belanda. Pada prakteknya, serangan gerilya yang dilakukan pasukan Siliwangi di Jawa Barat mampu melumpuhkan usaha perkebunan yang merupakan sektor ekonomi penting bagi Belanda.